Oke, ada Kak Rin dari Surabaya, Kak Umi dari Depok, terus ada Kak Eka dari Karawang, ada lagi tadi Kak Gita dari Pasar Minggu, terus kemudian ada Kak Ayu juga. Ya, nggak apa-apa kalau malam ini tidak bisa on cam, it's okay. Silakan bisa sambil beraktivitas. Oke, ada Kak Rengganis dari Bandar Lampung. Terus ada lagi tadi Kak Rukiah dari Jombang, ada Kak Farah dari Jatim, Kak Nur Jamilah dari Tangerang, Masya Allah dari berbagai daerah. Terima kasih malam hari ini teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi dari Raya Kreativa yang bertajuk Menjadi Ibu Bahagia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan materi dan kita ada sesi nanti sharing dan berbagi cerita, saya izin untuk memperkenalkan apa itu Raya Kreativa dan juga kenapa acara ini dibuat. Jadi Raya Kreativa itu adalah penerbit buku yang biasanya menghadirkan buku untuk anak dan juga keluarga. Jadi selama ini Raya Kreativa fokus untuk menghadirkan buku-buku yang bisa memberikan pengalaman baca yang menyenangkan dan kami biasanya memang sering membuat buku untuk anak-anak, baik untuk usia mulai dari 0 tahun hingga kemudian 7 tahun ke atas. Nah, malam hari ini kenapa Raya Kreativa kok membuat seminar yang bertajuk Menjadi Ibu Bahagia. Jadi Raya Kreativa itu selain menerbitkan buku anak, kami juga punya Raya Parenting Class. Raya Parenting Class itu adalah sebuah sesi untuk saling berdiskusi, khususnya para orang tua. Dan kalau malam hari ini, khususnya untuk para ibu nih, dan biasanya sesi-sesi diskusi ini memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai orang tua, terus juga menjadi sesi untuk saling berbagi cerita dan juga bertumbuh bersama. Nah, malam hari ini saya akan menemani teman-teman semua. Saya adalah Ade Yulia, ibu dari 3 orang anak yang saat ini tinggal di Kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman suatu saat main ke Purwokerto, boleh nanti bisa meet up ya dengan saya dan juga teman-teman dari Raya Kreativa. Nah, malam hari ini temanya adalah menjadi ibu bahagia. Nah, sudahkah teman-teman di sini sudah merasa happy belum? Enjoy belum nih menjadi seorang ibu? Boleh share di kolom komen. Apakah selama ini sudah enjoy atau merasa aduh ternyata begini ya jadi ibu banyak bebannya ya gitu. Silakan boleh share di kolom komentar. Oke, tadi ada Kak Laili juga dari Klaten, ada Kak Afrina juga dari Sumatera Utara. Jauh-jauh ya malam hari ini ya. Nah, silakan deh boleh sharing dulu sambil saya mau share screen ya. Oke, adakah yang mau berbagi? Ada Kak Eka ya, masih nano-nano. Kadang bahagia, kadang stres. Masya Allah, semoga dikuatkan ya. Ada lagi yang mau berbagi selain Kak Eka, bagaimana perasaannya menjadi seorang ibu? Oke, ada Kak Nora Erwita dari Tangerang. Salam kenal Kak Nora. Nah, boleh sekalian langsung berbagi nih buat teman-teman yang baru bergabung ya. Bagaimana perasaannya menjadi seorang ibu? Ya, ada Kak Gita bilang luar biasa. Ya, memang super spesial ya menjadi seorang ibu. Perasaannya luar biasa, yang tadinya mungkin kita itu adalah single, masih memikirkan diri sendiri, tiba-tiba ketika menjadi seorang ibu, ketika kita punya tanggung jawab baru, peran baru, ternyata wah luar biasa. Banyak sekali ya yang harus kita pikirkan. Ada Kak Nur Jamilah, kadang bahagia, kadang pengen nangis. Aduh, peluk dulu buat Kak Nur Jamilah ya, biar energinya tetap stay happy gitu ya. Tapi memang kadang-kadang beragam permasalahan yang mendera kita, itu rasanya itu perlu ditumpahkan dengan salah satu caranya itu adalah dengan tangisan ya. Kemudian Kak Umi, Alhamdulillah 19 tahun menikah sudah lebih enjoy. Walaupun terkadang tetap manusia biasa yang jenuh. Masya Allah Kak Umi 19 tahun menikah. Ini
lebih senior daripada saya ya. Kalau saya itu berarti baru 10 tahun menikah. Nah, ini Kak Umi 19 tahun menikah pasti juga punya pengalaman yang luar biasa, tapi akhirnya sudah bisa lebih enjoy ya, karena memang dalam dunia pernikahan, dalam membuat merajut sebuah keluarga, tentu saja ada yang namanya roller coasternya, kadang naik, kadang turun, begitu ya. Oke, nah malam hari ini kita akan membahas temanya adalah menjadi ibu bahagia. Menjadi ibu bahagia itu bagaimana sih? Apakah sulit atau enggak ya gitu ya? Karena memang kebahagiaan itu kadangkala itu seperti sesuatu yang selalu kita kejar, tapi karena ada begitu banyak masalah yang kadang kita hadapi gitu ya, apalagi sebagai seorang ibu dengan beragam aktivitas yang harus kita lakukan setiap hari, tentu saja kita akhirnya seringkali abai terhadap perasaan kita, abai terhadap diri kita sendiri, sehingga kadangkala ada sebagian teman-teman juga yang curhat, itu harus mengorbankan perasaannya, mengorbankan hal-hal yang dia sukai demi kepentingan keluarganya. Nah, ini ada cerita lagi dari Kak Rini, mencoba enjoy dan belajar merawatnya. Ya, oke, terus ada juga dari Kak Afrina, belum Bunda, karena anak saya 5. Masya Allah Bunda Afrina, karakter ada saya, jadi ada 5 karakter yang berbeda, beda juga cara menghadapi anak-anak dan masih banyak luka pengasuhan pada anak-anak. Insya Allah peluk dulu untuk Bunda Afrina yang luar biasa ya, dengan 5 anak tentu saja memang ada 5 karakter dan ketika kita juga masih punya mungkin masih punya beban luka pengasuhan di sesi pengasuhan kita oleh orang tua kita, otomatis ketika kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita, ada juga beban-beban tersendiri yang bisa jadi kemudian bisa kita teruskan secara tidak sengaja atau di luar kesadaran kita. Nanti akan kita bahas juga. Nah, menjadi ibu bahagia itu yang seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Kita akan bahas tentang ibu dan kunci kebahagiaan. Kalau bicara tentang kunci ibu bahagia, berdasarkan obrolan saya, terus kemudian saya belajar dengan psikolog, terus juga dengan teman-teman yang menjadi konsultan pernikahan. Salah satu kunci, gitu ya, ada 3 kunci dalam merawat kebahagiaan seorang ibu. Pertama, kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari kuncinya jauh-jauh kemana-mana, tapi kita justru harus menyelami diri kita sendiri ya, yang pertama. Yang kedua, itu adalah keluarga kita. Jadi bagaimana pasangan kita, bagaimana anak-anak kita, itu juga sangat berperan penting dalam memberikan kebahagiaan untuk diri kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah kunci koneksi spiritual antara diri kita dengan Sang Pencipta. Gitu. Kalau saya sebagai seorang Muslim, tentu saja koneksi kita dengan Allah, gitu ya. Bagaimana koneksi kita? Jadi kunci-kunci ini, koneksi-koneksi kita ini dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dan juga dengan koneksi spiritual kita dengan Sang Pencipta, itu memang harus saling terkoneksi. Sampai ada komunikasi yang macet. Kadangkala kita ketika menjalani peran sehari-hari, kita tuh nggak sadar ada koneksi-koneksi yang kemudian berjalan dengan mulus. Misalnya ketika kita menghadapi anak-anak aman, menghadapi pasangan aman, tapi ternyata tuh kita tidak mencoba menyelami diri kita sendiri, tidak mengkoneksi diri kita. Gitu. Atau bisa jadi koneksi spiritual kita tuh bagus, tapi ternyata ada komunikasi yang macet dengan pasangan kita. Nah, ternyata koneksi-koneksi ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita merasakan sebuah kebahagiaan. Dan kita akan mencoba untuk menyelami masing-masing item di sini, mulai dari diri, keluarga, dan juga spiritual. Karena saat menyelami kondisi diri, keluarga, hingga spiritual, biasanya tentu saja kita akan berhadapan dengan beragam masalah.
Nah, oleh karena itu penting untuk kita ini mampu mengurai sekaligus mengidentifikasi sebenarnya masalah apa saja sih yang dialami oleh seorang ibu. Jadi malam hari ini kita akan belajar untuk mengurai. Kadangkala ada teman saya nih yang cerita, Mbak Ade, aku tuh rasanya bebannya tuh berat banget. Oke, yuk kita sama-sama urai nih permasalahan kamu sebenarnya di mana. Tapi ternyata dia tuh nggak tahu, dia cuma merasakan beban di pundak aku, beban di langkah aku tuh berat, tapi aku tuh nggak tahu harus cari masalahnya, akar masalahnya mulai dari mana. Nah, malam hari ini kita akan mencoba ya teman-teman, salah satu step yang perlu kita lalui itu adalah kita mampu mengidentifikasi masalah kita. Nah, berikutnya bicara tentang belajar identifikasi masalah. Saya kemarin sebelum menulis materi ini gitu ya, membaca. Jadi teman-teman yang mendaftar mungkin melalui link-link tertentu untuk sesi seminar keluarga malam hari ini, ada pendaftaran yang di situ teman-teman menuliskan problem-problem yang mungkin dihadapi dan saya mencoba mengidentifikasi gitu ya. Ini ada 11 permasalahan yang sering kali muncul di seorang ibu, mulai dari perubahan fisik dan hormon. Nah, yang pertama ini dengan kita ketika kita yang tadinya single terus kemudian menjadi seorang ibu yang mendapatkan keistimewaan bisa hamil, melahirkan. Nah, itu di situ ada perubahan hormon yang sangat mempengaruhi diri kita. Sehingga ketika kita eh, tidak mencoba memahami apa yang terjadi dalam diri kita gitu ya, perubahan-perubahan hormon, perubahan fisik yang terjadi dalam diri kita itu seperti sesuatu yang bikin kita tuh merasa nggak mengenali diri kita lagi. Mungkin teman-teman merasakan perbedaannya. Dulu ketika misalnya eh, apa namanya masih sendiri gitu ya, kita masih bisa cukup bersabar dengan situasi apapun gitu. Tapi tiba-tiba ketika misalnya eh, kita pada saat kita sedang menjadi ibu menyusui, tapi juga punya balita, terus kemudian kondisi rumah berantakan, ada banyak hal-hal yang memicu kondisi emosi kita gitu ya, stres kita dan itu juga hormon-hormon yang bekerja dalam tubuh kita tuh mempengaruhi diri kita gitu. Terus kemudian ada juga permasalahan terkait dengan stres dan juga kelelahan. Jadi menjadi seorang ibu tentu saja punya banyak tugas yang harus kita emban dan ketika kita melakukannya secara terus-menerus itu bisa jadi lelah melanda dan kita tuh tidak mengambil jeda otomatis yang terjadi itu adalah stres. Lalu kemudian yang ketiga adalah merasa kesepian. Jadi apakah di antara teman-teman ada yang merasa kesepian ketika menjadi seorang ibu? Ini datang dari salah satu cerita dari teman saya gitu ya, bahwasanya dia merasa ketika menjadi seorang ibu dia merasa sepi gitu. Dia merasa nggak punya lagi sahabat untuk berbagi cerita. Terus kebetulan komunikasi dengan pasangannya pun tidak berjalan dengan baik, sehingga dia itu temannya cuma siapa? Temannya cuma anaknya. Yang kadangkala ya tentu saja kita tuh nggak bisa curhat terlalu dalam dengan anak-anak kita. Kita tentu saja bisa untuk membatasi obrolan-obrolan kita. Jadi ketika menjadi seorang ibu, teman saya itu merasa tercerabut dari lingkungan dan juga kebiasaan yang biasa dia jalankan sehingga kemudian dia merasa kesepian gitu. Terus kemudian menjadi seorang ibu itu juga memunculkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Jadi kadangkala ada banyak hal baru yang kemudian membuat seorang ibu itu merasa khawatir apakah langkah yang dia pilih itu sudah benar atau belum. Lalu kemudian kurangnya waktu pribadi. Jadi karena seorang ibu seringkali menghabiskan banyak waktunya untuk keluarga sehingga dia lupa untuk menyempatkan diri terhadap dirinya sendiri. Kemudian masalah finansial. Nah, masalah finansial ini kerap kali menghampiri
rumah tangga begitu ya. Jadi perjalanan ekonomi rumah tangga itu tidak selalu mulus seperti tadi tuh ada Kak Raidah ya Kak Raidah yang mengatakan bahwasanya sekarang masalah finansial nih yang sedang dialami gitu. Jadi memang problem-problem yang dihadapi oleh seorang ibu itu bermacam-macam dan bisa jadi orang tersebut atau ibu itu merasakan masalahnya tidak hanya satu gitu ya, tapi ada beberapa. Dan di antara 11 ini, manakah yang mungkin teman-teman sedang rasakan saat ini? Juga selain masalah finansial, ada juga perubahan peran dan identitas. Perubahan peran dan identitas ini ketika orang tersebut tidak menyadari adanya perubahan ini dan merasa sesuatu yang eh, mengagetkan gitu ya, nggak bisa menjalani, ya itu kemudian menjadi problem tersendiri. Terus kemudian kesehatan mental. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar cerita ketika ada seorang ibu yang tidak mampu untuk mengatasi permasalahan, kemudian dia depresi dan mentalnya kemudian terganggu dan itu real terjadi di sekitar kita gitu ya. Terus kemudian ada juga tentang kesulitan dalam mengatur waktu, lalu kesulitan dalam menjaga hubungan dengan pasangan. Nah, ini kadangkala ketika sebelum menikah dengan sesudah menikah seringkali apa yang terbayang dalam pikiran kita jauh berbeda dengan yang sudah terjadi gitu ya. Jadi antara bayangan dengan realitanya itu berbeda dan kemudian ada beberapa hal yang kesulitan untuk menjaga hubungan dengan pasangan. Terus kemudian selain itu, ternyata ada ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga dan juga pengasuhan anak. Seperti teman-teman tahu, di Indonesia itu kita dijuluki fatherless country, di mana ayah yang sebenarnya seharusnya juga mengambil peran dalam kepengasuhan, ternyata saat ini banyak ayah yang merasa sudah cukuplah aku hanya menjadi seorang pencari nafkah, sementara pendidikan, pengasuhan, silakan bunda aja deh, ibu aja deh yang mengambil peranan utama. Sementara aku cukup cari uang aja. Padahal sebenarnya hal tersebut itu menjadikan kondisi kepengasuhan itu nggak balance. Dan itu juga menjadi beban tersendiri bagi seorang ibu. Sehingga ibu itu merasa bebannya itu terlalu berat. Apalagi ketika misalnya seorang ibu itu juga membantu dalam mencari tambahan biaya gitu ya, atau mencari tambahan ekonomi untuk keluarga. Nah, ini ada 11 permasalahan yang coba saya identifikasi yang sering sekali muncul baik dari sesi curhatan ataupun dari sesi media sosial ataupun dari problem-problem yang pernah teman-teman sebagian teman-teman tuliskan ke Raya Kreativa. Lalu kemudian selain itu, nah dalam mengidentifikasi masalah, maka dari itu penting bagi seorang ibu itu untuk mampu menyadari permasalahan yang dialaminya. Jangan biarkan masalah menjadi benang kusut yang sulit diurai, sehingga akhirnya mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikis seorang ibu. Jadi seringkali kita itu abai terhadap apa yang kita rasakan. Ini saya juga kemarin baru aja ya mendengarkan cerita dari teman saya. Jadi dia itu nggak merasakan atau dia itu mencoba membiarkan permasalahan itu menumpuk yang kemudian ternyata ketika dia merasakannya, energi itu tuh sebenarnya terasa terhadap pasangan dan juga anak-anaknya. Sehingga baik pasangan maupun anak itu merasa ada yang salah dengan sang ibu, merasa ada yang nggak nyambung, ada koneksi yang terhambat. Itu karena sang ibu itu tidak mencoba mengurai permasalahannya, gitu ya. Dan kita malam hari ini akan mencoba nih untuk belajar mengidentifikasi permasalahan. Kalau tadi saya sudah membeberkan ada 11 permasalahan yang umum terjadi di diri kita atau di diri seorang ibu, mungkin ada di sebagian teman-teman yang seperti teman-teman saya tadi merasa beban berat, terus kemudian merasa hati, langkah, pundak kita tuh merasa terbebani, tapi bingung.
cari akar masalahnya tuh harus mulai dari mana, gitu ya. Adakah teman-teman yang merasakan seperti itu? Yang mungkin merasakan langkah kita tuh kayak berat, tapi aku tuh bingung, aku tuh harus mulai dari mana membuka benang yang sudah kusut ini, gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengurainya, biasanya kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Pertanyaan ini ditujukan kepada tentu saja diri kita sendiri. Beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan, contohnya ini seperti ini. Apakah ada di antara kalian atau di antara kamu yang sering merasa kesepian setelah menjadi seorang ibu? Ada nggak? Teman-teman boleh jawab deh di kolom komen. Ada nggak yang merasa kesepian setelah menjadi seorang ibu? Terus, kemudian pertanyaan kedua. Oke ya, Kak Nur Jamilah nggak juga. Oke, berarti ketika jawabannya nggak juga, itu berarti bukan menjadi masalah yang mendera. Gitu. Terus kemudian, apakah kamu sering merasa cemas dan khawatir tentang perkembangan anak? Jika ya, hal apa yang paling kamu khawatirkan? Oke, jadi ini aku coba flashback dulu ya ke atas ya, karena ada yang baru jawab. Ada yang merasa hmm, kesepian dan merasa sendiri, tapi sudah ada tanggung jawab. Oke, terus kemudian em, ada juga yang jawab tidak ya. Oke, oke. Jadi yang sering dicemaskan ada yang bilang tentang sekolah anak, sikap dan adab terhadap anak. Oke, ada lagi teman-teman, apa yang sering kita, oke, khawatiran terhadap perkembangan anak ya. Oke, betul. Terus ada lagi yang mau berbagi? Apakah kamu sering merasa cemas dan khawatir tentang perkembangan anak? Lalu kemudian hal apa yang paling kita khawatirkan? Jawabannya bisa jadi berbeda ya. Setiap orang bisa jadi memiliki jawaban yang berbeda. Oke, khawatir karena anak aku sudah mau 2 tahun, masih nggak mau makan nasi dan lambat pertumbuhannya. Oke, terus khawatir takut anak seperti didikan kita dahulu. Oke, berarti mungkin masih ada luka pengasuhan ya, sehingga ingin memutus rantai dari luka pengasuhan itu sehingga anak kita nggak salah didikan. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada dari Kak Ana. Cemas dengan perkembangan anak, apakah bisa mengimbangi mereka dengan ilmu dan teknologi yang sesuai untuk masa depan mereka? Oke, ya. Terus kemudian ada tentang sikap dan tentang tata krama anak. Oke, juga dari ada Kak Teguh, ada khawatir dan cemas tentang pergaulan zaman sekarang. Oke, betul ya. Jadi, ada banyak hal yang kemudian memang menjadi sumber kecemasan seorang ibu gitu ya. Dan hal-hal ini banyak juga yang terkait dengan perkembangan anak dan itu seringkali kita hadapi sehari-hari. Seperti kata tadi tuh, problem tidak mau makan, pertumbuhan lambat, terus kemudian bisa jadi terkait dengan kekhawatiran tentang sikap dan juga adab anak-anak kita, terlalu sering main gadget jadi bikin khawatir tentang pengaruh dari luar. Oke. Terus berikutnya, pertanyaan ketiga. Jadi kalau saya garis bawahi dulu ya. Jadi ketika kita ini salah satu pertanyaan di atas, pertanyaan kedua, itu adalah pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sering menyita pikiran kita lebih dalam kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Jadi teman-teman bisa juga mulai mencatat. Jadi ketika kita belajar mengidentifikasi masalah, itu sebenarnya selain kita menggali, penting sekali untuk coba mencatat. Ya, jadi teman-teman bisa mengambil selembar kertas gitu ya ketika ingin mencoba mengidentifikasi masalah, lalu kemudian tuliskan. Nanti kemudian kita bisa bikin yang namanya prioritas.
Mana dari masalah-masalah tersebut yang akan kita coba selesaikan terlebih dahulu. Terus kemudian saya baca dulu nih, ada lagi tadi tambahan ya. Aku lagi kebingungan Kak, anakku umur 11 bulan, aku sekarang sudah isi lagi, bingung cara nyapinya bagaimana, kasihan karena masih terlalu kecil. Oh ya, aku juga dulu merasakannya. Jadi waktu aku hamil 9 bulan, anakku yang pertama, ternyata aku hamil lagi. Gitu. Jadi waktu itu aku masih coba untuk tetap menyusui anakku ya Kak. Tapi kemudian anakku sendiri yang kemudian anak pertamaku berhenti atau menolak untuk aku susui lagi ketika dia usia 1 tahun. Dan memang waktu itu rasanya luar biasa, nano-nano ya, sedih, terus kemudian tapi ya ini harus dijalani. Jadi saya mencoba untuk menguatkan diri dan juga menguatkan anak kita sehingga energi kita itu bisa saling terkoneksi dengan baik gitu, baik anak yang pertama, anak yang dikandung dan juga diri kita sendiri. Terus kemudian saya coba beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Kita belajar mengidentifikasi masalah bagaimana komunikasi kita dengan pasangan. Apakah hubungan komunikasi dengan pasangan selama ini sudah berjalan dengan lancar? Jika tidak, kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak mau menulis di kolom komentar, it's okay ya. Jadi boleh teman-teman refleksi saja dari pertanyaan ketiga tersebut, melihat pola komunikasi antara teman-teman dengan pasangan. Bagaimana kita dengan suami kita, gitu ya? Apakah sudah berjalan dengan baik atau ternyata ada banyak hal yang menghambat komunikasi sehingga banyak hal-hal yang kita pendam, banyak komunikasi yang terhambat sehingga suami tuh nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi beban kita. Nah, kalau sudah seperti ini perlu kita urai gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat, apakah kamu sering kali kadang mau komunikasi tapi tahu suami sudah banyak beban sehingga takut menambah beban pikiran suami gitu ya. Nah, ini makanya memang penting untuk saling mungkin membuat kesepakatan komunikasi antara kita dengan pasangan. Lalu kemudian kita bisa tahu mana timing yang tepat untuk kita berbagi beban. Karena yang namanya masalah dalam keluarga, masalah rumah tangga, setiap pasangan itu punya beban-beban tersendiri. Tapi jangan sampai ya setiap orang atau individu tersebut akhirnya merasa bebannya lah yang paling berat atau yang lebih berat. Karena ketika kita tidak mencoba untuk mengurai beban kita, tidak membagi beban kita dengan pasangan, seringkali ada waktu di mana kemudian menjadi bom waktu gitu ya, yang kemudian merasa bahwasanya akulah nih yang bebannya paling berat, bukan kamu. Begitu pula sebaliknya gitu. Terus kemudian saya mau baca lagi. Nah, sebenarnya merasa nggak enakan, tapi memang suami suruh apa-apa cerita. Ini sebenarnya sudah ada keterbukaan ya Bunda dari suami. Maka dari itu tinggal kita bisa atur timingnya. Kira-kira kapan nih waktu yang paling enak buat kita ngobrol dengan suami. Gitu. Terus kemudian bisa satu jawaban dengan pasangan di depan anak-anak atau untuk keputusan bagi anak kadang sulit. Sekolahnya negeri atau swasta, les online atau offline, atau perlu tambahan sesi ketumbuh kembang kah? Oh, oke. Jadi masih ada perbedaan pendapat ya antara ayah dan juga ibu, antara bunda dengan pasangan. Nah, itu memang kadang-kala butuh proses basic atau latar belakang antara suami dengan istri biasanya memang berbeda. Tidak semuanya itu pengalamannya sama gitu, sehingga kemudian memandang suatu masalah bisa jadi titik poinnya itu berbeda. Oleh karena itu memang Aku mau jadi untuk saling berbagi apa sih yang sebenarnya ada dalam sudut pandang suami, apa yang ada dalam sudut pandang
istri begitu ya. Terus kemudian saya mau baca lagi dari dari Kak Raida. Jadi komunikasinya dengan suami sudah berjalan lancar, alhamdulillah. Ada Kak Arka juga sangat berjalan dengan baik, alhamdulillah komunikasi lancar, alhamdulillah. Oke. Jadi ketika komunikasi lancar itu berarti tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem yang perlu kita pikirkan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada hal-hal yang menghambat, itu berarti bisa nih masuk ke dalam list permasalahan yang mungkin menjadi beban pikiran kita. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu sering merasa tidak percaya diri bisa menjadi ibu yang baik? Nah, teman-teman, apakah mungkin pernah merasa insecure gitu ya? Bisa nggak sih sebenarnya aku tuh menjadi seorang ibu yang baik gitu? Nah, ini pertanyaan seperti ini bisa juga teman-teman nanti ini menggali lebih dalam gitu ya, bagaimana cara pandang diri kita. Ini kaitannya dengan konsep diri nih, karena perasaan ketidakpercayaan diri, merasa mungkin insecure, itu kaitannya dengan konsep diri kita. Oke, aku baca chat lagi. Ada permasalahan dengan suami karena memiliki anak dari istri terdahulu, jadi menjadi pemicu perdebatan apalagi masalah ekonomi. Oke, jadi ini memang situasinya cukup kompleks ya, apa yang dirasakan oleh Kak Nora. Jadi tidak hanya melibatkan antara kita dengan suami gitu ya, tapi ternyata ada kaitannya juga dengan anak dan istri sebelumnya gitu. Jadi memang ini cukup kompleks gitu. Terus kemudian Kak Nur Jamilah, oke, sering merasa mungkin apakah aku bisa menjadi ibu yang baik? Mungkin bertanya gitu ya. Saya juga pernah mengalami atau mempertanyakan hal ini terhadap diri saya begitu. Dan salah satu caranya adalah yang kemudian bisa membuat konsep diri itu berubah, salah satunya adalah dengan mencoba mengupgrade kemampuan dan juga bertumbuh begitu. Jadi ketika saya merasa saya mencoba untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang ibu, kepercayaan diri saya itu kemudian meningkat gitu ya. Jadi salah satunya bisa dilakukan dengan belajar seperti tadi ya. Terus kemudian dan sesi seperti ini juga sebenarnya bagian dari meningkatkan kepercayaan diri kita loh teman-teman. Jadi kita bertemu dengan sosok yang sama, bertemu dengan sesama ibu yang bisa kita saling bercerita gitu ya. Ini juga bagian dari kita bertumbuh, berbagi beban begitu ya, berbagi perasaan dan mengalirkan rasa. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya yang bisa kita gali, apakah kondisi fisikmu saat ini membuatmu merasa tidak nyaman? Jadi kondisi fisik itu bisa kaitannya dengan kesehatan, terus juga bisa kaitannya dengan penampilan gitu ya. Apa sih yang membuat diri kita itu merasa nggak nyaman? Saya mau cerita ya, beberapa bulan yang lalu saya juga merasakan kondisi fisik yang tidak fit gitu ya. Karena apa? Karena berat badan saya waktu itu tuh terlalu overweight gitu. Sehingga itu yang kemudian ternyata mengganggu saya menjalankan berbagai peran karena kondisi saya, fisik saya menjadi cepat lelah, terus kemudian mudah sakit gitu ya, terus saya jadi nggak fit, maka saya merasa bahwa ada yang harus diubah dalam kondisi fisik saya gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pertanyaan atau kita bisa mencoba mengidentifikasi kondisi fisik kita karena kondisi fisik itu juga sangat berperan terhadap kemampuan kita memanage emosi sebenarnya gitu. Oke, jadi saya mau baca lagi. Um, ada Kak Nur Jamilah, alhamdulillah nyaman, namun kurang pede dengan keadaan fisik yang sekarang. Ya, perubahan fisik dari sebelum menjadi ibu dengan sudah menjadi ibu seringkali memang ada perubahan ya dan seringkali kita ada hal-hal yang membuat kita kurang percaya diri. Oke, terus kemudian dari Kak Tri
Wulandari, bagaimana cara kita menumbuhkan pikiran positif kita setiap kali permasalahan keluarga datang, khususnya masalah finansial yang kurang stabil. Nah, saya coba bahas dulu ya kaitannya dengan menumbuhkan pikiran positif. Yang pertama itu, sesi kita menggali permasalahan ini, sebenarnya kita sedang mencoba menyelami dan mengurai permasalahan yang memang mendera diri kita. Setelah itu, kita bisa menuliskannya, lalu kemudian kita bisa memberikan afirmasi positif terhadap diri kita dengan kalimat-kalimat positif. Khususnya misalnya Kak Tri bisa memilih waktu-waktu yang paling nyaman, misalnya setelah beribadah di pagi hari atau sebelum tidur di malam hari, menyempatkan diri untuk rileks, untuk coba mengatur nafas, lalu kemudian ketika kita menarik nafas dengan lembut, lalu kita coba untuk mengalirkan beban-beban lewat hembusan nafas kita. Gitu. Jadi ketika menarik nafas, kita menarik energi baik, lalu kemudian ketika kita membuang nafas gitu ya, mengeluarkan nafas itu seperti sedang merilis beban-beban yang menghimpit diri kita. Itu salah satunya itu. Lalu kemudian kita ucapkan diri kita, ya. Lalu kemudian jangan lupa untuk kalau yang tadi kita sudah bahas di awal kaitannya dengan koneksi spiritual kita. Oke, kakak yang mau izin live nggak apa-apa karena hujan ya kebetulan di tempat Kak Raida. Insya Allah nanti disediakan rekamannya. Nah, lalu kemudian kita itu jangan lupa untuk koneksi spiritual. Jadi ketika kita sudah terkonek dengan Sang Pencipta, kita tuh akan senantiasa percaya bahwasanya setiap manusia itu pasti sudah ditakar rezekinya. Jadi ketika kita kondisi finansialnya memang tidak sedang baik-baik saja, ya kita terus ikhtiar, lalu kemudian kita juga membuat mindset diri kita itu selalu berbaik sangka terhadap Sang Pencipta, bahwasanya insya Allah kita sedang disiapkan rezeki yang baik untuk kita dan keluarga. Itu ya sedikit jawaban untuk pertanyaan dari Kak Tri Wulandari. Lalu kemudian setelah mencoba mengidentifikasi tentang kondisi fisik, nah ini coba kita mencoba mengidentifikasi apa yang paling membebani pikiranmu selama ini. Jadi ini untuk mencoba mengurai beban-beban yang memang menghimpit diri kita. Jadi ini kita sedang belajar untuk mengidentifikasi masalah dan nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengidentifikasi masalah nih, udah ketemu nih permasalahan-permasalahan apa, nah nanti cobalah dibuat scoring atau mana sih masalah yang memang paling urgent untuk aku selesaikan. Biar apa? Biar beban kita satu persatu itu bisa terurai gitu ya. Kita akan next dulu. Berikutnya, pada saat kita tadi sudah mengidentifikasi masalah, berikutnya kita akan mencoba untuk mulai mari sadari aneka peran yang memang ada dalam diri kita. Sebagai seorang ibu, peran apa saja sih? Peran sebagai diri sendiri atau seorang individu, terus peran kita sebagai seorang pasangan, dan peran kita sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita. Nah, ketiga peran ini sangat penting untuk dijalankan seimbang, gitu ya. Jadi seimbangnya itu bukan berarti kita sama semua porsinya gitu ya. 30%, 30%, 30% gitu. Tapi maksudnya seimbang itu adalah kita bisa menyelaraskan langkah kita sehingga jangan sampai ketika kita sedang menjalankan peran kita sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita, lalu kita lupa nih perhatian kita terhadap pasangan kemudian berkurang gitu ya. Atau kemudian dua peran lagi. Oh ya, sebagai menantu ya, terus kemudian anak dari orang tua. Iya, kalau ini sebagai seorang manusia tentu saja ya peran kita terhadap dari anak kepada orang tua dan juga menantu ya gitu ya. Itu memang kadang-kala juga ada hubungan-hubungan yang tidak
tidak setara, terus kemudian tidak baik-baik saja gitu ya. Oh, peluk dulu ya buat kakak ya yang sedang merasa capek gitu ya. Terus kemudian kita akan mencoba untuk lebih sadar akan peran ini sehingga ketika kita tahu atau menyadari peran ini, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk bisa merawat diri kita sendiri, menjaga hubungan dengan pasangan, dan juga memberikan perhatian yang baik untuk anak-anak kita. Dan dengan menyadari peran ini juga bisa bagian yang nantinya untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oke, kita coba lihat seperti apa sih garisnya gitu ya. Nah, sadari peran untuk menyelesaikan masalah. Tadi kita sudah melihat beragam atau mengelis ya beragam permasalahan yang coba kita identifikasi di awal. Lalu kemudian kita bisa lihat masalah ini hadir pada saat kita berperan sebagai apa? Sebagai ibukah? Sebagai pasangankah? Atau sebagai individu? Nah, kemudian kuncinya apa? Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak, dan komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi seringkali karena padatnya tugas gitu ya, kita tuh kayak nggak connect dengan diri kita sendiri. Kita tuh abai terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita tuh nggak mampu memahami apa sih yang cek suaranya hilang, benar? Sudah terdengar saat ini? Di sini terdengar, Mbak. Oh, oke ya, terdengar ya, aman ya. Baik, mungkin bisa dicek nanti di jaringannya Kak Rengganis ya. Gitu. Nah, kita bisa lihat lagi gitu ya, apakah komunikasi kita itu sudah terkoneksi dengan baik, baik dengan pasangan, baik dengan anak, maupun dengan diri kita sendiri. Nah, seringkali nih yang saya temui dari cerita teman-teman dan juga beberapa pesan yang masuk gitu ya, yang seringkali macet salah satunya itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri justru sebagai seorang individu. Jadi kita tuh sampai nggak tahu sebenarnya kemauan kita apa, minat kita tuh apa, hanya disibukkan dengan apa namanya permasalahan-permasalahan sehingga kita tuh mulai abai terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah, kalau kita di sini kita sudah tahu masalah kita itu berada dalam peran kita sebagai apa, dan kemudian kita memperbaiki komunikasi, nah kemudian kita bisa mulai sadari peran, dan yang kita lakukan adalah bertumbuh, gitu ya. Jadi dengan bertumbuh, insya Allah kita bisa mendapatkan solusi. Maksudnya bagaimana sih dengan bertumbuh gitu ya? Bertumbuh misalnya, kalau tadi nih masalahnya tumbuh kembang. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi problem tersebut adalah kita upgrade kemampuan kita tentang tumbuh kembang anak. Sehingga kita tuh nggak lagi merasa khawatir, ataupun ketika ada masalah, kita tuh bisa mampu menanganinya. Gitu. Terus kemudian, kalau kita tuh merasa insecure atau nggak percaya diri dengan diri kita sendiri, maka perbaiki komunikasi kita dengan diri kita sendiri, lalu bertumbuh. Cara bertumbuhnya apa? Banyakin mengenali diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, cek luka pengasuhan kita, lihat beban-beban yang ada dalam pundak kita, berdamai dengan situasi yang ada. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bertumbuh, gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Oke, nah itu tadi ya salah satu cuplikan atau pengantar lah sebenarnya. Jadi menjadi ibu bahagia itu tadi yang kita bahas itu adalah kita sebenarnya sedang mencoba memperbaiki koneksi kita dengan peran-peran kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan khususnya adalah lebih menyelami diri kita sendiri. Saya akan buka kolom chat dulu ya, lihat dulu. Nanti setelah itu teman-teman boleh mengalirkan rasa dan juga berbagi cerita gitu di sini. Oke, ini dari Kak
Vika Hermalia. Cara mengontrol emosi kepada anak yang super aktif, Bun. Pengen sabar kayak Ibu Peri, tapi faktor lelah jadi kadang suka marah-marah kalau lihat tingkah anak yang super aktif di rumah. Nah, iya ya. Jadi gini. Yang pertama, kita sadari dulu, anak aktif itu sebenarnya adalah tanda bahwa anak itu sehat. Jadi kalau misalnya super aktif di rumah, terus mungkin keadaan rumah kita terus jadi berantakan. Salah satu tips saya itu adalah, salah satunya adalah turunkan ekspektasi. Jadi kadang-kadang kita itu punya ekspektasi ya, bahwasanya rumah tuh harus begini, rumah tuh harus bersih, terus kemudian anak tuh harus begini, dan segala macamnya. Kita punya ekspektasi terhadap anak kita, terhadap rumah tangga kita. Nah, kalau kondisinya memang tidak sedang sesuai dengan apa yang sisi ideal yang ada dalam pikiran kita, biasanya cara berdamainya adalah dengan menurunkan ekspektasi. Jadi ketika kita menurunkan ekspektasi, ya udahlah nggak apa-apa, rumahnya berantakan. Atau ya udah nggak apa-apa nih, misalnya hari ini apa namanya anak tuh berantakin rumah gitu. Dan kita coba untuk tahu titik kritis kita yang menyulut emosi kita biasanya di poin apa. Misalnya kayak tadi ya, kalau Kak Vika itu kalau lagi lelah. Jadi kalau lagi capek banget itu gampang kesulut emosinya. Maka ketika misalnya sudah misalnya tuh kayak kayak kalau kita nonton Ultraman, dia itu kan punya apa namanya lampu yang berkedap-kedip gitu ya. Nah, kita tuh mencoba mengenali diri kita. Ketika misalnya lampunya udah kedap-kedip, itu situasi kita tuh udah butuh untuk rileks, maka jeda dulu, menepi dulu sebentar, gitu ya. Dan kita paling tahu mana nih yang bisa bikin kita rileks. Misalnya berwudu, atau baca buku, atau mungkin minum teh, atau mungkin scrolling media sosial. Tapi kalau scrolling media sosial kali ini sepertinya tidak membuat kita bisa merilis ya. Yang ada kayaknya lagi banyak hal yang bikin kita semakin lelah gitu ya, memicu stres gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga nih teman saya yang mudah tersulut emosinya kalau lapar gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi lapar gitu ya, itu gampang banget kesulut. Kalau saya sendiri, saya mencoba memahami, saya mudah tersulut kalau saya lagi ngantuk gitu. Jadi ketika sebenarnya tuh ngantuk berat gitu ya, tapi terus kemudian ada sesuatu yang nyenggol gitu, mudah sekali tersulut emosinya. Jadi salah satu halnya yang pertama itu adalah kita kenali dulu diri kita, terus kemudian apa yang bisa jadi obat nih ketika kita lagi dalam situasi kedap-kedip kayak Ultraman. Misalnya kalau lapar ya berarti kita harus makan dulu, siapin dulu mau makan cemilan apa yang bisa kita asup gitu ya. Terus bisa juga kondisi emosi itu yang saya pelajari di berbagai kelas itu ya, ternyata makanan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi ultra processed food gitu ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi emosi kita gampang kesulut. Atau misalnya nih, kalau kita lagi PMS, menstruasi gitu ya, itu juga mempengaruhi kondisi emosi kita gitu. Terus kemudian ini dari Kak Arka, masih meyakinkan diri untuk berhenti menjadi working mom. Khawatir mati gaya 24/7, oh ya, 24 jam dalam 7 minggu bersama anak dengan situasi toddler yang super aktif. Ini, saya cerita dulu ya Kak Arka. Saya dulu, sebelum, ini sekarang berarti saya menjadi ibu rumah tangga itu saya memutuskan waktu itu di beberapa tahun yang lalu, saya itu sebelumnya bekerja. Saya bekerja menjadi wartawan, terus kemudian menjadi redaktur surat kabar gitu ya. Jadi waktu itu, ketika menjadi redaktur itu, jam kerjanya itu berubah. Yang tadinya
kalau wartawan berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Tapi kalau redaktur itu ternyata masuknya sore, pulangnya tengah malam waktu itu saya. Jadi jam 12 malam, anak saya yang harusnya jam 9, jam 8 itu apa namanya tidurnya sama saya gitu ya, itu nggak bisa, saya nggak bisa ngelihat anak saya tidur karena saya masih harus di kantor waktu itu, sehingga saya kemudian memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Tapi waktu itu pada saat saya resign, saya ingat sekali suami saya berkata kepada saya, kamu boleh resign dari pekerjaan kamu, tapi kamu tidak boleh berhenti berkarya. Karyanya seperti apa gitu ya. Nah, ini ketika Kak Arka mungkin ada keputusan-keputusan ingin resign dari pekerjaan, salah satunya yang bisa membuat kita waras itu adalah kita melakukan sesuatu yang kita senangi, kita menghasilkan karya. Karya itu nggak harus dalam sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Karya-karya kecil yang kita geluti, misalnya kita suka merajut, bikin sesuatu topi, bikin shawl, itu juga karya kita gitu. Atau kita tuh suka ngelukis, maka kita bisa bikin lukisan-lukisan kecil yang bisa kita tempel di rumah gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu tips ya buat Kak Arka ataupun buat teman-teman yang lain kalau misalnya eh, kita ada dalam situasi yang aku takut deh kalau misalnya di rumah terus aku bisa menghadapi situasi anakku atau enggak ya gitu ya. Yang salah satunya kita balik lagi kepada misi kita, mau resign tuh misinya apa gitu ya. Back to visinya, visi misi dulu. Nah, kalau misinya memang sudah kuat dan merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang patut untuk dipertanggungjawabkan dan ingin kita utamakan, maka salah satu caranya adalah ya udah kita bisa kok resign terus kemudian menemani tumbuh kembang anak full, tapi kita tuh bisa tetap waras gitu ya sebagai seorang ibu dengan berkarya. Gitu. Terus kemudian ada Kak Rengganis nih, saya sulit kontrol emosi kalau anak udah dibilang berkali-kali tapi nggak dikerjain juga. Nah, mudah tersulut emosi kalau pas kerjaan rumah menumpuk. Oke, ketika anak-anak dibilangin berkali-kali, terus apa namanya nggak dikerjain juga, saya ingat kaitannya dengan materi habit of obedience atau kepatuhan anak terhadap orang tuanya. Nah, itu akan balik lagi kepada kita nih. Kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ibu, ada nggak sih hal-hal yang kita tuh mudah untuk misalnya anak kita tuh udah terbiasa, aku kasih contoh ya. Misalnya anak kita tuh lagi kita latih untuk setelah kamu mandi, handuk ditaruh di sini ya, gitu ya, ditaruh di tempat handuk misalnya. Nah, anak kita tuh lagi dilatih seperti itu. Tapi tiba-tiba terus kemudian anaknya males, anaknya lagi nggak pengen. Terus kita ya udahlah biarin ibu aja yang taruh handuknya. Nah, ketika kita banyak sesi-sesi yang nggak konsisten, itu sebenarnya mempengaruhi kepatuhan atau ketaatan anak terhadap orang tuanya. Sehingga bisa juga salah satunya berpengaruh terhadap ketika diomongin tuh nggak langsung gerak, nggak langsung jalan, gitu ya. Dan ini juga kadang-kala berkaitan juga sih dengan karakter anak gitu. Jadi kalau misalnya mau anak kita tuh kesel gitu ya, capek gitu kalau anak tuh dikasih tahu nggak nurut gitu. Nah, yang perlu kita flash atau kita lihat lagi ke belakang itu adalah coba kita lihat habit of obedience-nya. Jadi kita atur dulu tentang bagaimana kepatuhan mereka terhadap diri kita, ketaatan dia terhadap orang tuanya seperti apa gitu. Dan itu memang perlu dilatih, nggak sekali dua kali prosesnya dan memang kita juga harus lihat usia anak juga. Nah, terus kemudian saya emosi kalau mertua selalu ikut campur tentang pola asuh anak. Kadang kemauan mereka selalu dituruti, tapi enggak kalau sama saya. Nah, ini juga nih ya yang kadangkala itu menjadi
bikin stres ya, karena perbedaan pola asuh antara kita dengan mertua gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini memang perlu membangun kesepakatan sih antara kita dengan suami gitu ya. Apakah mungkin suami kita bisa membantu untuk mengkomunikasikan bagaimana rules-rules yang ada di dalam keluarga kita yang nantinya mertua atau orang tua itu jauh lebih memahami sebenarnya tujuan ataupun aturan-aturan yang kita lakukan untuk anak kita tuh apa saja. Dan ini memang butuh proses dan juga kelapangan hati kita ya sebagai seorang ibu ketika dalam kondisi yang anak tuh jadi kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Menyulut emosi ketika pulang kerja rumah berantakan. Anak nggak mau bantuin kerjaan rumah. 3 anak perempuan, anak 1 dan 2 rajin bantu, tapi sekarang sudah di luar sekolah. Anak pertama sudah kuliah dan anak kedua sudah SMA. Namun anak ketiga ini sangat temperamen, suka memukul kedua adiknya yang laki-laki. Padahal saya tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Rasanya seperti dia sajalah ibunya di rumah ini. Kalau adiknya salah langsung pukul. Kadang takut salah ngomong mulut ini. Robi habli minas sholihin. Nah, Kak Afrina, ini mungkin bisa salah satunya adalah mencoba untuk deep talk ya, deep talk dengan anak ketiga ini. Kadangkala ketika anak yang ketiga itu anak kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita gitu ya, terus kayak tadi memukul adik-adiknya, kita coba gali dulu deh akar permasalahannya dia. Kenapa sih dia melakukan itu? What's wrong with him atau her gitu ya? Apa yang terjadi dengan anak kita? Kita deep talk. Jadi kalau misalnya Kak Afrina tadi cerita ya anaknya 5 gitu ya dengan perbedaan karakter yang luar biasa. Nah, eh, bisa jadi anak kita itu eh, membutuhkan perhatian-perhatian khusus sehingga kemudian dia melakukan sesuatu untuk membuat kita memperhatikan dia. Bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kayak misalnya di keluarga kami itu ada namanya kayak sesi pergi bareng dengan cuma salah satu anak aja gitu. Jadi misalnya dan ini bisa jadi yang mengambil peran tuh tidak hanya sang ibu, tapi juga ayah gitu ya. Jadi misalnya pergi berdua dengan anak, melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama, jangan dihakimi dulu, jangan ditanya macam-macam dulu, tapi perkuat koneksi kita dulu dengan anak tersebut. Sehingga kita tuh kembali nyambung gitu loh. Apa sih yang sebenarnya membuat dia jadi suka marah-marah? Apa sih yang sebenarnya membuat dia temperamental gitu ya? Bisa jadi ada luka-luka yang kita tuh nggak tahu, yang tanpa kita sadari dia rasakan gitu. Nah, maka dari itu kita perlu untuk connect lagi dengan si anak, terus memperbaiki hubungan, bonding lagi, baru kemudian kita deep talk, mencari tahu tentang kenapa yang atau apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh anak ini gitu. Jadi mungkin bisa mulai dari sesi curhat sebagai anak ketiga, apa sih yang kamu rasakan selama ini? Gitu. Siapa tahu anak juga punya beban-beban tersendiri. Siapa tahu juga anak juga punya tanggung jawab yang dia tuh merasa bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Maka ketika adik-adiknya salah, dia merasa bertanggung jawab untuk membantu meluruskannya, tapi dengan cara yang salah, misalnya begitu. Itu ya Kak Afrina ya. Terus kemudian dari Kak Amira, Mom sarannya dong untuk mengatasi anak 2 tahun yang lagi senang-senangnya lempar barang, mukulin juga solusinya gimana? Kadang kalau lagi capek tuh saya suka nggak bisa kontrol emosi, marah, dan malah jadi mukulnya ke diri sendiri kalau kelepasan. Kadang mukul ke anak juga. Gimana ya solusinya? Oke, jadi yang salah satu hal ini kalau misalnya kita
melihat anak tuh seneng lempar barang, mukul-mukul gitu ya, kita tuh coba untuk memahami milestone anak, tumbuh kembang anak. Kayak mas saya punya anak juga nih, sekarang anak ketiga saya usia 3 tahun. Memang sebelum 3 tahun itu, dia itu suka nih melempar barang. Terus kemudian mukul gitu ya. Maka ketika dia mencoba melempar sesuatu, itu sebenarnya adalah bagian dari eksplorasi dia. Jadi kalau kita tahu tahap tumbuh kembang anak, coba kita bisa sediakan momen atau waktu. Jadi kalau misalnya kamu pengen lempar sesuatu gitu ya, itu bolehnya lempar bola di lapangan. Jadi ajak anak untuk menyalurkan hasrat eksplorasinya dia. Dia itu kan pengen tahu kalau ini benda ini dilempar, apa yang terjadi. Oh, ada bunyinya gitu ya. Oh, bendanya jadi rusak. Oh, bendanya dia dipecah misalnya. Itu tuh bagian dari proses belajarnya dia kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kadang situasinya yang nggak tepat, bikin kita tuh jadi bete, bikin kita tuh jadi kesel gitu ya. Maka dari itu kita bisa tuh siapkan sesi atau tempat gitu ya, dimana kalau misalnya kamu ini benda ini yang ini itu nggak boleh kamu lempar, tapi kamu boleh lempar bola. Kita siapkan bolanya, kita sediakan waktu kita menemani si anak begitu. Terus kemudian yang kedua apa namanya, bagian dari kontrol emosi gitu ya, kontrol emosi diri kita sendiri. Nah, sebagian dari kita karena ada banyak hal yang menjadi masalah dalam diri kita, beban gitu ya, terus kemudian seringkali memang kesulitan untuk mengontrol emosi. Jadi sedikit ada pemantiknya gitu ya, terus rasanya langsung mudah banget terpicu, akhirnya jadi ringan tangan, baik terhadap diri kita sendiri ataupun anak kita. Cuman ingat bahwasanya yang perlu kita ingat gitu ya, ketika kita memukul anak kita, itu mungkin si anak bisa nih hari ini, misalnya kita minta maaf, dia bisa, iya mami nggak apa-apa, terus maafin kita. Tapi ingat kalau misalnya hal tersebut itu juga bisa menimbulkan luka gitu, yang tanpa disadari. Jadi kalau misalnya Kak Amira merasa kok jadi aku mukul gitu ya, coba selami dulu, punya luka pengasuhan nggak di diri Kak Amira dari orang tua sebelumnya? Apakah Kak Amira itu juga pernah dipukul oleh orang tua gitu ya? Jadi kita coba putus dulu rantai lukanya gitu. Jadi kalau kita coba putus rantai pengasuhan, luka pengasuhan kita dari orang tua kita sebelumnya gitu ya, sehingga itu juga bagian dari kita berdamai dengan masa lalu kita, sehingga nggak mudah terpantik dengan situasi dan juga nggak jadi mudah ringan tangan. Jadi memang kita perlu yang kalau sesi ini tuh mencoba menyelami diri kita. Jadi coba mungkin buat satu lembar kertas, kakak coba hal-hal apa selami yang masih menjadi luka gitu ya, atau bisa juga minta sesi ngobrol sama suami, coba untuk rilis dulu, ceritain dulu apa aja yang menjadi pikiran dan menjadi beban. Itu kalau komunikasi dengan suami bagus dan juga kemudian suami bisa menjadi partner kita untuk mencoba menggali apa yang ada yang dirasakan oleh kita, insya Allah ini bisa menjadi salah satu media untuk rilis emosi. Dan selain itu yang tadi ya, belajar untuk teknik napas. Jadi kemarin di sesi Raya Parenting Call sebelumnya kami belajar teknik napas dari praktisi NLP. Jadi terkait dengan bagaimana kita mengontrol emosi kita dengan teknik napas. Jadi salah satunya itu adalah tarik nafas lembut, lalu kemudian ditahan sebentar. Pada saat tarik nafas kita bayangkan energi baik itu masuk ke dalam diri kita, terus kemudian pada saat menghembuskan nafas itu kita sedang mengeluarkan beban-beban, perasaan-perasaan negatif. Itu salah satu caranya. Terus kemudian dari Kak Triwulandari,
Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa menjadi ibu yang baik? Karena sering sekali emosi yang pada akhirnya kita sendiri menyesal dengan perbuatan kita. Nah, salah satu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, itu salah satunya adalah kita bertumbuh, Kak. Bertumbuhnya dengan cara seperti apa? Dengan cara momen-momen seperti ini. Sebenarnya dengan momen-momen begini, kita berkomunitas, kita saling berbagi cerita, kita belajar lagi. Ini adalah bagian dari meningkatkan kemampuan diri kita. Meningkatkan kemampuan diri kita itu otomatis akan mempengaruhi kepercayaan diri kita bahwasanya kita adalah ibu yang baik gitu. Terus kemudian kita pahami bahwasanya kita memang bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu yang memang sayang terhadap anak kita, ingin menghadirkan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Dan kalau kita belajar, kalau kita bertumbuh, insya Allah kita tuh jadi tahu mana sih hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi memang kan seringkali gini ya, kita sebagai orang seringkali menjadi seorang ibu tuh suka bilang, aduh nggak ada sekolahnya menjadi seorang ibu gitu ya. Terus tiba-tiba ketika menjadi seorang ibu, problemnya banyak banget yang nggak terpikirkan sebelumnya ketika masih single. Ternyata kok seberat ini gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita perlu untuk mencoba untuk mengupgrade atau meningkatkan kapasitas kita gitu, bertumbuh. Salah satunya ya kita bisa mencari komunitas apa yang bisa menjadi teman untuk berbagi cerita, teman untuk belajar bareng. Terus kemudian media sosial mana yang memang bisa bikin kita itu belajar, gitu ya. Ada juga media sosial mana yang harus kita ban aja, jangan kita tengok, yang ternyata tuh isinya bikin kita stres gitu ya, gitu. Terus kemudian kita pengen upgrade ilmu kita tuh dengan belajar kemana aja gitu. Jadi kita mencoba untuk berusaha meningkatkan kapasitas kita. Ya. Terus kemudian ada lagi dari Kak Syahida berkata, saya sebenarnya tidak ingin bekerja, tapi keadaan perekonomian keluarga membuat saya gemas ingin berpenghasilan. Lalu saya coba bilang ke suami, katanya boleh kerja, tapi pengajar. Sedangkan saya tidak ingin itu. Bagaimana ya Bun enaknya? Apakah saya terpaksa mengajar demi keuangan keluarga atau bagaimana? Nah, kalau ini kaitannya dengan ingin membantu perekonomian keluarga, pertama nih, memang ini perlu komunikasi efektif ya antara bunda dengan suami untuk sama-sama mendiskusikan hal yang ini. Karena seringkali kita mengambil misalnya, Jaki maksa-maksa nih. bentar ya, saya ada yang saya unmute dulu karena suaranya kedengaran. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa antara diri kita dengan suami gitu dan butuh memang penghasilan gitu ya. Nah, ini memang kita harus cari yang win-win solution-nya. Kira-kira pengen melakoni pekerjaan apakah yang memang sesuai passion kita sebagai seorang diri gitu ya, atau bisa juga mencoba untuk menjalankan sesuatu yang penting bisa berpenghasilan. Kalau misalnya tadi ternyata, suami menyarankan untuk mengajar, cuma sebenarnya diri kita sendiri itu kayak ngerasa mungkin itu bukan passion kita. Nah, itu bisa harus kita komunikasikan lagi dengan suami. Sebenarnya apa sih yang pekerjaan apa yang diinginkan oleh kakak, gitu ya. Lalu apakah pekerjaan tersebut itu akan pertama mengganggu nggak ritme kakak dengan keluarga, misalnya dengan anak, terus dengan suami gitu ya. Mungkin suami memikirkan memilih mengajar karena biar waktunya masih banyak untuk keluarga, misalnya seperti itu. Nah,
atau misalnya kakak itu kepengennya, oh aku pengen bekerja yang memang sesuai passion aku, yang juga pengen mengembangkan diri aku gitu. Nah itu memang perlu adanya komunikasi yang baik antara kakak dengan suami sehingga bisa saling bisa connect gitu dan cari win-win solutionnya di mana. Terus yang paling cukup penting gitu ya sebenarnya adalah ketika suami ridho dengan apa yang akan kita jalani. Karena dengan keridoan suami itu insya Allah kita juga akan dimudahkan kok menjalani prosesnya ke depan. Maka dari itu memang yaitu perlu sama-sama saling bicara mana kiranya pekerjaan mana yang memang harus dijalankan dan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kakak mungkin bisa cari dulu kira-kira referensi pekerjaan apa yang di situ tuh aku paling senang, aku senang melakukannya, aku nyaman melakukannya gitu ya. Sehingga pada saat menceritakannya kepada suami, suami juga bisa memahami bahwasannya oh itu kaitannya dengan passion ternyata, oh kaitannya itu sesuatu yang bisa membantu istriku untuk berkembang, bertumbuh gitu. Jadi sama-sama untuk tahu kebutuhannya masing-masing apa gitu. Terus berikutnya ya pertanyaan berikutnya saya lihat lagi. Bentar. Perihal habit of obedience, apa yang bisa kita lakukan jika anak tidak patuh saat itu? Apa boleh dalam bentuk hukuman atau consequential learning? Jika berkenan contohnya seperti apa ya Mbak? Oke, jadi kalau misalnya kita beritahu kepada anak, ketika jadi gitu, proses melatih anak gitu ya, kayak misalnya tadi saya kasih contoh tentang anak kok nggak masukin atau naruh handuk itu di tempatnya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita gentle atau tetap ramah terhadap anak kita dan kita ingetin lagi, coba apa yang terlewat ya atau yang kamu nggak lakuin tadi setelah kamu selesai mandi. Apa? Mungkin misalnya anak itu. Iya, jadi kita nggak ambil handuknya terus kemudian kita taruh gitu ya. Tapi kita ingatkan lagi, ajak anak lihat lagi situasinya seperti apa. Itu loh handuknya kamu masih di atas tempat tidur misalnya. Itu loh handuk kamu ada di lantai. Jadi ajak anak untuk mengambil handuknya terus meletakkannya. Jadi bukan kita benerin lalu kita hukum anak kita gitu ya. Tapi kita bantu anak kita itu atau kita latih anak kita untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi dan ini memang untuk melatih habit of obedience itu tuh memang harus bertahap. Jadi kalau misalnya kita memang lagi ngelatih tentang anduk gitu ya, ya udah kita coba dulu sampai berjalan, sampai dia mandiri bisa melakukannya, baru kemudian kita tambah lagi stepnya gitu. Sehingga pada saat anak apa namanya lupa atau kemudian tidak menjalankan perintahnya gitu, kita ingatkan lagi, kita ingetin lagi. Terus kalau misalnya kita bisa memberikan konsekuensi, tapi tetap yang sesuatu yang ramah terhadap anak. Misalnya, kalau di tempat kami misalnya, kamu nggak bisa dapat jatah nonton gitu ya, kamu nggak bisa dapat screen time kalau misalnya kamu belum sholat dan kamu belum makan. Jadi terserah kalau kamu sekarang belum makan-makan, belum sholat-sholat, ya sudah kamu tidak akan mendapatkan jatah screen time-nya kamu. Jadi bisa dibikin alurnya. Begitu ya Kak Rahma ya. Terus kemudian dari Kak Nyimas, bagaimana menumbuhkan rasa percaya pada anak kalau dia bisa melakukan sesuatu? Terus bagaimana cara menyikapi anak yang keras kepala dan mau menang sendiri dan mendapatkan apapun yang diinginkan? Oke, jadi hal yang pertama, bagaimana menumbuhkan rasa percaya? Salah satunya adalah gini, kita tuh harus percaya bahwasanya anak kita itu
adalah anak yang memang diberi kemampuan, diberikan sesuatu yang istimewa oleh Tuhan kita gitu ya, oleh Allah, dan jangan sekali-kali kita tuh sering meremehkan kemampuan anak kita gitu. Salah satunya adalah ketika misalnya kita bisa coba dengan membiarkan anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, kalau misalnya kita lagi melatih anak kita untuk belajar tentang misalnya mengelola uang misalnya. Nah, maka kita bisa mulai kasih misalnya dengan uang saku. Terus kemudian kita lihat, kita bantu dia bagaimana cara untuk mengelola uang tersebut, terus ketika bagaimana cara membelanjakan, bagaimana cara menabung gitu. Dan kita mulai belajar percaya bahwasanya anak kita tuh bisa untuk mencoba mengelolanya gitu. Jadi seringkali kita tuh sebagai orang tua tuh kadang-kadang berpikir bisa nggak sih sebenarnya anak kita ya. Nah itu saya ingat ya, ingat salah satu pesan bahwasanya tuh jangan sekali-kali meremehkan kemampuan anak kita. Sebenarnya anak kita tuh pinter, anak kita itu mampu menyerap kemampuan dan mereka itu mudah sekali. Kita tuh sebagai orang tua tuh menjadi teladannya mereka kan, dan mereka tuh mudah sekali menyerap apa yang kita lakukan dan mereka itu meneladani kita gitu. Maka dari itu ketika kita ingin percaya terhadap anak, maka ya kita sendiri dulu yang percaya bahwasanya anak kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang mampu. Lalu kemudian kita bisa memberikan challenge kepada anak kita sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kemampuan anak kita, stepnya mereka gitu. Terus kemudian bagaimana cara menyikapi anak yang keras kepala dan mau menang sendiri. Oke, jadi memang karakter anak itu beda-beda gitu ya. Jadi kita yang pertama tuh harus mengetahui karakter masing-masing anak-anak kita. Terus kalau menyikapi anak yang keras kepala, bisa kita sebenarnya memberikan challenge-challenge tertentu buat anak-anak kita gitu. Kalau misalnya dia itu bisa kita kasih challenge yang kaitannya dengan leadership gitu ya. Jadi memimpin sesuatu, menggerakkan sesuatu gitu. Karena memang anak kita itu butuh saluran gitu, butuh saluran untuk bisa apa namanya, memperlihatkan potensinya. Jadi salah satunya itu dengan itu ya, kita membantu dia untuk mendapatkan salurannya, salah satunya dengan misalnya diarahkan kepada leadership gitu. Oke, dari Kak Amira, dari Kak Afrina. Oke, jadi Kak Afrina ya, mereka ini ingin, oh iya benar, jadi ada yang terlewat dengan anak ketiga ya, setelah Bunda menyampaikan komunikasi, saya hilaf tidak memperlakukan yang sama dengan yang ketiga. Oke, makasih Bunda sudah mengingatkan. Sama-sama Bunda, semoga bisa menjadi salah satu cara ya untuk saling terkonek lagi dengan anak-anak kita. Oke, memiliki 2 toddler dari Kak Widi, yang mana kakaknya selalu merasa dirinya tidak disayang, padahal menurut saya sudah berusaha berlaku adil. Nah, kalau bagian ini kita memang perlu nih salah satunya dengan memberikan afirmasi positif sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur, kalau si toddler, si kakak lagi sebelum bobo, kita boleh kok Kak bisikan kalimat-kalimat sayang, cinta, sehingga dia itu terafirmasi bahwasanya ayah bundanya itu sayang. Jadi memang kita juga bisa salah satunya itu adalah banyakin kata-kata sayang terhadap si kecil, terus kemudian bikin me time berdua dengan anak. Kayak gitu ya, itu salah satu tipsnya buat Kak Widi. Itu tadi, Masya Allah ternyata nggak terasa sudah 1,5 jam. Ya, Kak Rahma, nanti rekaman kelas ini bisa diakses. Nanti kalau kakak mendaftar kelas ini lewat admin Raya Kreativa, nanti insya Allah akan dibagikan. Gitu ya rekamannya. Nanti bisa, semoga bisa dipelajari bareng-bareng lagi. Gitu. Dan nggak terasa, Masya Allah ternyata kita sudah ngobrol selama 1,5 jam gitu ya, dari 7:30 sampai sekarang nggak kerasa sudah jam 9.
Nah, saya akan izin share screen dulu lagi. Ada sedikit setelah aliran rasa. Jadi setelah tadi teman-teman mengalirkan rasa, berbagi cerita, dan juga ada sesi tanya jawab juga. Ada beberapa kalimat, ya. Nah, yang ingin saya bacakan. Dear Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang teman-teman rasakan setelah sesi 1,5 jam bersama Raya Kreativa, gitu ya? Apakah ada di antara kamu yang sedang merasa lelah, merasa resah, atau bahkan merasa sedih? Ya, rutinitas yang seakan tiada habisnya kadangkala memang membuat kita seorang ibu abai terhadap dirinya sendiri. Nah, sudahkah teman-teman atau kamu coba untuk mendengarkan dirimu sendiri? Satu hal yang ingin saya coba tanamkan kepada teman-teman semua, ingatlah bahwasanya sebagai seorang ibu, dirimu itu berharga, berarti, dan layak untuk dicintai. Semoga momen kali ini menjadi ibu bahagia malam hari ini bisa menjadi salah satu pemantik untuk teman-teman semua kembali terkoneksi dengan diri kita, kembali menengok lagi diri kita gitu ya. Menengok lagi apa sih yang menjadi kegelisahan hati kita, apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang selama ini kita rasakan. Nah, lalu kemudian kuatkan lagi konsep diri kita, kepercayaan diri kita, bahwasanya kita insya Allah bisa menjadi ibu yang baik. Kita insya Allah bisa menjadi ibu yang bahagia. Jangan lupa teman-teman bisa mengafirmasikan kalimat positif tersebut terhadap diri kita sendiri sebelum tidur ataupun sesudah beribadah. Lalu kemudian kita rilekskan diri kita kembali memeluk diri kita sendiri gitu ya, yang mungkin selama ini sempat kita abaikan diri kita, merasa kita korbankan buat kepentingan banyak orang. Nah, saatnya kita peluk lagi diri kita, koneksi lagi dengan diri kita sendiri, lalu percaya bahwasanya diri kita itu berharga, diri kita berarti, dan kita layak untuk dicintai. Dan insya Allah, anak dan pasangan kita juga mencintai kita. Nah, berikutnya, untuk semua ibu, dimanapun kalian berada, Raya Kreativa menggelar event ini, terus kemudian malam hari ini mengajak teman-teman semua ngobrol gitu ya. Ini memang kami ingin setiap ibu memiliki kesempatan untuk menyelami dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan mencintai dirinya. Rutinitas sebagai ibu seringkali kian menghimpit, membuat kita seakan terasing dengan diri dan dunia kita. Maka kami ingin mengajak setiap ibu untuk memiliki kesempatan untuk terkoneksi kembali dengan dirinya yang berharga. Karena kami percaya setiap ibu berhak untuk merasa bahagia. Nah, hal inilah yang kemudian mendasari, jadi seminar keluarga ini udah 2 kali sesi. Yang pertama, dan ini yang sesi yang kedua. Nah, pada waktu yang pertama, saya katakan bahwasanya Raya Kreativa saat ini sedang menyusun sebuah jurnal untuk ibu bahagia. Dan saya waktu itu mohon doanya kepada teman-teman yang waktu itu hadir. Dan di sesi yang kedua ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasanya dari perbincangan ini semua gitu ya, terus hal yang kami rasakan pada saat mendampingi teman-teman di Raya Parenting Class dan di kelas-kelas diskusinya Raya Kreativa, kami tuh merasa bahwasanya Raya Kreativa itu perlu menyusun sebuah jurnal, namanya Jurnal Ibu Bahagia. Jadi sebuah jurnal yang menemani para ibu untuk menyelami dirinya dan menuliskan kisah kebahagiaannya. Dan alhamdulillah di sesi yang kedua, seminar keluarga yang kedua kali ini, saya bisa katakan bahwasanya alhamdulillah saya bersama tim Raya Kreativa sudah selesai dalam proses penyusunan jurnal Ibu Bahagia. Dan malam hari ini, dan kalau di tahapnya Raya Kreativa, kemarin kami sudah
vote cover, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang waktu itu sudah ikut sesi yang pertama, nah ini sesi yang kedua saya kasih lihat nih, kalau Raya Kreativa sudah membuat rancangan gitu ya, namanya Jurnal Ibu Bahagia. Semoga apa yang kami lakukan gitu ya, Raya Kreativa inginkan itu adalah kami ingin membantu para ibu untuk kembali menyelami dirinya, kembali merangkul dirinya, kembali memeluk dirinya sehingga bisa merasakan bahwasanya dirinya itu berharga dan juga berhak untuk bahagia. That's why akhirnya kami Raya Kreativa menghadirkan Jurnal Ibu Bahagia. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan buku ini secara gratis, kami lagi ada giveaway-nya juga di @raya-kreativa di Instagram kami gitu. Jadi kami sedang vote cover antara yang satu atau yang kedua, kira-kira mana yang paling disukai gitu ya. Tapi malam hari ini saya akan kasih bocoran ya, mana cover yang akan terpilih yang baru akan kami share besok. Nah, cover terpilihnya adalah kombinasi antara yang satu yang kedua. Jadi kita hilangkan gambarnya karena teman-teman banyak yang menginginkan covernya itu non gambar, tapi kita pilih yang desain yang kedua. Ini ya, ini adalah cover terpilihnya. Saya spill malam hari ini buat teman-teman semua yang sudah ikut sesi Raya Parenting Class malam hari ini. Dan mohon doanya semoga Jurnal Ibu Bahagia ini bisa memberi manfaat untuk banyak ibu, sehingga produk kami ini bisa membantu para ibu untuk menyelami dirinya sendiri dan juga mengidentifikasi masalah yang hadir dalam dirinya sekaligus lebih menyadari perannya baik sebagai individu, baik sebagai pasangan maupun sebagai ibu. Itu ya teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang banyak. Raya Kreativa selalu berniat untuk bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak dan juga membersamai menjadi teman bertumbuhnya para ibu. Semoga Raya Parenting Class malam hari ini bisa bermanfaat dan saya spill ada 46 daftar isi Jurnal Ibu Bahagia. Kita akan melihat ada banyak cara atau jurnal yang bisa diisi mulai dari aliran rasa, jelajah minat, terus kemudian menyadari peran sebagai individu, menyadari peran sebagai pasangan, bicara tentang love language, bahasa cinta, sampai tentang overthinking ya, sampai kemudian catatan untuk terus bertumbuh. Jadi ini contoh beberapa daftar isi atau keseluruhan daftar isi dari Jurnal Ibu Bahagia. Gitu teman-teman semua, saya stop share. Semoga apa yang dilakukan oleh Raya Kreativa ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, minimal untuk men-charge diri kita gitu ya, untuk bikin, oh aku punya insight baru, aku punya semangat baru untuk menemani teman-teman aku, menemani anak-anak aku gitu ya. Jadi saya buka dulu chatnya, tadi ada pertanyaan. Oke, untuk sesi oke ada Kak Nora. Lelah tapi bahagia menjadi ibu. Terima kasih motivasinya. Iya, Masya Allah. Peluk dulu untuk Kak Nora dan juga teman-teman semua. Semoga sesi malam hari ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua untuk terus bertumbuh dan insya Allah kita semua berhak untuk bahagia ya. Nah, untuk sesi berikutnya ada grupnya nggak Kak? Jadi kita dari Raya Kreativa itu punya grup namanya Raya Parenting Class. Di Raya Parenting Class itu ada sesi-sesi diskusi yang biasanya menghadirkan dari berbagai narasumber dan itu berkala waktunya. Jadi nanti kalau misalnya kakak mau, teman-teman ada yang mau join, bisa nanti chat ke admin Putri tempat kakak mendaftar. Dan sekian malam hari ini ya, peluk dulu untuk teman-teman semua yang sudah menemani saya sampai akhir. Terima kasih sekali. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa saling berbagi cerita, saling berbagi motivasi. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa menguatkan langkah kita, menguatkan hati kita menjadi seorang ibu yang bahagia. Dan saya mohon maaf apabila dalam hal-hal yang saya sampaikan malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman.
saya mohon maaf. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Izin saya ikan untuk